Assalamualaikum sahabat, kembali lagi di channel saya Nuri Windawati, ibu rumah tangga bekerja dengan 3 orang anak. Sahabat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa selalu sehat ya. Nah sahabat, kali ini saya akan berbagi lagi mengenai tips mengatur waktu ala ibu bekerja dengan 3 orang anak seperti saya. Pilihan menjadi ibu rumah tangga yang bekerja di luar itu bukanlah hal yang mudah ya untuk dikerjakan, terlebih kalau kita tidak punya asisten rumah tangga. Jadi itu berat, kemudian lelah juga, apalagi kalau misal sudah capek tapi kita harus bekerja lagi di rumah. Tapi alhamdulillah ya, saya sangat bersyukur karena tempat kerja saya dekat dengan rumah, kemudian anak-anak juga bisa saya membersamai mereka dengan memberikan ASI full 2 tahun tiap-tiap anak, dan juga bisa membersamai mereka di setiap momen-momen mereka. Karena memang meskipun kita bekerja, tapi tugas utama kita adalah menjadi istri dan juga menjadi ibu bagi anak-anak kita di rumah. Dan bekerja pun bagi saya memberikan banyak pengalaman dan bisa untuk merefresh pikiran kita. Dan alhamdulillah suami juga mendukung, sehingga saya pun tenang saat bekerja. Tapi juga salut banget untuk yang ibu rumah tangga yang benar-benar di rumah dan juga mengurus rumah, kemudian bisa bekerja dari rumah. Mereka juga luar biasa. Jadi Allah kasih seseorang itu kelebihan dan kekurangan itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi tugas kita bersyukur dengan takdir yang sudah Allah tetapkan. Nah sahabat, untuk mengatur waktu, saya membaginya menjadi 4 waktu dalam sehari. Nah, yang pertama adalah waktu di pagi hari, yaitu waktu ketika saya masih berada di rumah. Jadi saat berada di rumah ini waktunya untuk biasanya sih setelah sholat subuh berjamaah, kemudian membaca Al-Quran, lalu saya menyiapkan memasak ya untuk sarapan, dan juga menyiapkan bekal makanan untuk ketiganya. Jadi yang besar itu sudah SMA, bekal juga. Yang nomor 2 Mas Alfat bawa bekal juga, terkadang bawa bekal 2 ya. Kemudian si kecil adik Akasya ini juga saya bawain bekal. Jadi kalau saya bekerja, biasanya adik Akasya sama family saya yang memang sudah deket ya. Awalnya dulu ikut momong anak saya yang kedua, yang Mas Alfat, tapi ketika sudah gede ya udah nggak pakai jasanya lagi. Kemudian saat ada adiknya, alhamdulillah yang momong anak saya yang kedua ini bisa dimintai tolong, dan beliau alhamdulillah sangat sayang banget sama Akasya, dan bersyukur banget ya kalau wanita bekerja itu yang punya anak, yang bisa menitipkan anak dengan orang yang tepat.
Nah, kalau pagi gini saya juga biasanya bersihin dapur dikit-dikit gitu ya, habis memasak. Kemudian menyiapkan perlengkapan untuk Akasha. Lalu biasanya saya juga membantu menyiapkan persiapannya untuk Mas Alfat. Nah, ketika kakak sudah berangkat, kakak Balgi sudah berangkat, Mas Alfat juga sudah berangkat, adik Akasha juga sudah diantar papanya. Yang kedua adalah waktu untuk kantor. Jadi saya siap-siap untuk berangkat ke kantor. Dan ini kemudian kita beralih ke waktu yang ketiga, yakni waktu pulang kerja. Saya bekerja dari jam 8 hingga jam setengah 5 sore karena hari Sabtu dan Minggu libur. Karena setengah 5 mepet banget sama waktunya Akasha ngaji, jadi saya itu habis jemput langsung nganter Akasha ke TPQ. Di TPQ sudah ada Mas Alfat yang ngaji. Tapi kalau misalkan hari Selasa dan Kamis, Mas Alfat ikut les bola. Jadi adik Akasha ngajinya sendiri. Dia berani karena masjid kami dalam kompleks dan itu dekat dari rumah. Alhamdulillah. Nah, sesampainya nganter anak-anak, saya kembali pulang untuk mandi dan kemudian makan. Dan biasanya lanjut rebahan gitu ya. Jadi sambil menunggu waktu maghrib. Kalau adik Akasha ngajinya pulangnya jalan kaki, dia pulang sendiri. Kemudian kalau Mas Alfat biasanya dijemput sama kakaknya Balkis. Kalau nggak gitu ya saya berangkat jemput Alfat. Kalau nggak gitu ya saya rebahan sambil nunggu azan maghrib. Nah, kalau sudah adzan maghrib saya berangkat ngajak Mas Alfat dan juga adik Akasha untuk bersama-sama sholat berjamaah di masjid. Kalau papanya biasanya belum pulang. Nah, waktu yang terakhir ini adalah di malam hari. Di malam hari ini adalah kita persiapan untuk esok hari ya. Kalau waktu yang ini lumayan persiapannya karena memang agak longgar ya waktunya, habis maghrib kemudian istirahat sebentar sambil ngaji dan menunggu sholat isya, lalu sholat isya berjamaah seperti ngajak Akasha dan juga Alfat. Nah, pas pulangnya ini mengerjakan pekerjaan rutin di rumah, ya nyapu, kemudian menyiram tanaman, baru bisa malam harinya. Kemudian mencuci piring ya di dapur, kemudian lap-lap di meja dapur ya untuk meminimalkan noda, lalu menyapu di dapur dan sedikit mengepel barangkali di dapur agak licin lantainya. Saya juga ngingetin Mas Alfat untuk menyiapkan buku pelajaran. Kemudian setelah itu biasanya membuka Al-Quran ya, dibaca walaupun satu halaman atau satu lembar. Kakaknya juga sambil mengerjakan pekerjaan rumah, juga sambil mengingatkan anak-anak untuk mengaji. Nah, kemudian menyiapkan seragam. Jadi mulai dari seragamnya Mas Alfat dan juga seragam kerja saya, lalu menyiapkan 2 setel baju untuk Akasha yang dibawa setiap hari. Kalau untuk kakak Akis udah siap sendiri ya, mulai cuci baju hingga menyiapkan bajunya sudah sendiri. Kalau Mas Alfat ya masih harus disiapin karena masih kelas 5 SD. Dan adik Akasha juga harus disiapkan bajunya untuk dibawa besok.
lalu menyiapkan menu masakan untuk besok. Jadi kita buka kulkas lagi, kira-kira besok itu anak-anak bekalnya apa, kemudian saya masak yang tambahannya yang apa, itu udah disiapin dari malam sehingga besoknya itu lebih praktis ya. Saya kalau masak biasanya memang tidak di malam hari, kadang kan ada beberapa ibu bekerja itu malam masak kemudian pagi diangetin, tapi kalau saya masaknya pagi. Jadi memang semua yang udah dipotong-potong atau udah dikeluarin dari freezer itu, jadi semua tinggal masuk-masukkan aja, jadi ya lebih cepat dan juga lebih fresh gitu ya kalau seperti itu. Selanjutnya yakni menjaga kebersihan dapur dengan membuang sampah yang ada di dapur dan juga di ruang tengah itu dibuang di luar rumah, dan tempat sampah yang ada di dapur sudah kita lapisi dengan kantong plastik yang baru. Kemudian saya juga sesekali ya bisa mencuci baju hingga menjemurnya. Tapi ini nggak wajib ya, kalau tubuh sudah terasa capek ya sudahlah, istirahat aja. Nah, biasanya ya kalau sebelum tidur itu saya menulis kira-kira pendapatan yang diperoleh hari ini itu, kalau ada ya dicatat. Kalau misalkan hanya pengeluaran ya pengeluaran aja, semua harus dicatat agar saya tahu kira-kira uang itu habis untuk apa aja. Dan alhamdulillah itu bisa jadi perbandingan ya dari bulan satu dengan bulan yang lain. Jadi kita bisa lebih hemat barangkali kalau pas boros, atau kita bisa menabung. Ya kita bisa evaluasi lah dengan mencatat pengeluaran dan pemasukan setiap harinya. Kemudian ini setelahnya kita bisa menemani Alfat, Akasya mau menjelang tidur ya. Tapi biasanya Mas Alfat juga saya temani untuk menyiapkan bukunya, kemudian belajar. Sahabat, sekian video dari saya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.